Ian melihat dari dalam jendela pesawat jika langit di luar sangat cerah. Penerbangan ke Seoul lumayan lama sehingga mereka akan sampai pada malam hari. Taeyo menyuruh Ian untuk masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Ian menurut, lekas dia masuk ke dalam kamar yang terletak di bagian belakang. Kamarnya tak terlalu luas, namun mewah dan nyaman. Namun hanya terdapat satu kamar di dalam pesawat itu. Lalu di mana Taeyo akan tidur? Jika orang itu sulit untuk diajak kerjasama, kau tahu apa yang harus kau lakukan membereskan kekacauan ini? Aku tidak mau tahu. Theo mengetahui Ian yang sedang mengintip, lalu pria itu melambaikan tangannya pada Ian agar wanita itu tak menghiraukannya. Ian kembali menutup pintunya dan kembali berbaring di kasur dan mulai memejamkan matanya berusaha untuk tidur. Tak lama Ian mendengar suara pintu kamar terbuka. Dia lekas membuka kembali kedua matanya dan menampakkan Taeyo yang baru masuk ke dalam kamar. Ian lekas bangun dari tidurnya. Penampilan Taeyo cukup positif. Ian merasa masalah yang sedang Taeyo hadapi saat ini cukup berat. Kenapa belum tidur? Tanya Taeyo lembut. Terlihat Taeyo seperti berpikir dan dia menggelengkan kepalanya cepat. Tidak, tidurlah, senyumnya. Taeyo kembali melangkah untuk keluar kamar. Langkah Taeyo kembali terhenti saat merasakan tubuhnya dipeluk dari belakang. Ian memeluknya. Taeyo terkejut tentunya saat mengetahui wanita itu lebih dulu memeluknya. Benar, aku sangat ingin memelukmu. Pikiranku sedang kalut, balas Taeyo. Mereka berpelukan cukup lama. Entah Ian pun merasa nyaman memeluk tubuh hangat Taeyo. Akhirnya pria itu melepas pelukannya. Kedua manik Taeyo menatap lekat ranum Ian. Rasanya dia ingin sekali wanita itu. Entah, rasanya sangat candu. Aku sangat ingin bolehkah? Pinta Taeyo ragu. Intonasinya sangat lembut. Ian kembali melihat dalam wajah memohon pria itu yang terlihat tulus dan lucu. Tanpa ragu Ian mengaku setuju. Ian merasa sudah mulai terbiasa dengan sikap Taeyo padanya. Walaupun mereka telah menjadi sepasang kekasih, namun Ian belum mengakui seutuhnya jika mereka berada di dalam hubungan ini. Setidaknya sekarang Ian akan mencoba untuk terbuka dan menjalani hubungan ini. Tak lama mereka terhenti. Taeyo tersenyum menatap Ian. Mereka tersenyum karena senang. Entah hari ini Ian terlihat berbeda. Ian sepertinya sudah mulai menerimanya. Aku ingin tidur bersama, boleh? Pinta Taeyo. Maksudku hanya tidur, tidak melakukan apapun. Koreksi Taeyo cepat. Ia terkaget melihat Taeyo yang begitu cemas dan takut. Kemudian Ian hanya mengangguk setuju karena memang hanya ada satu kamar di dalam pesawat ini. Ian terbangun dari tidurnya dan melihat waktu kini telah menunjukkan pukul 7 malam. Dia melihat di layar TV kamar jika pesawat akan mendarat sekitar per 5 menit lagi. Lekas Ian bangun dari tidurnya.
Pada saat tangan wanita itu sedang sibuk membereskan lembar demi lembar berkas, tiba-tiba pergerakan tangannya terhenti pada lembar tertentu. Dia mengambil lembar kertas itu untuk dilihatnya secara seksama. Setelah ia melihat dengan seksama, dia begitu terkejut melihat isi tulisan di dalam lembar kertas tersebut. Tangannya bergetaran mencengkram kuat lembar itu karena terkejut melihat kenyataan yang terjadi. Ian kembali melihat lembar kertas lainnya yang masih berhubungan. Theo baru saja bangun dari tidurnya, terkejut karena melihat Ian yang tiba-tiba marah. Theo mengambil lembar kertas yang berserakan di kasur, lalu dia lihatnya. Pria itu sangat terkejut saat melihat kertas yang Ian bawa. Di dalam kertas tersebut berdasarkan perjanjian antara Taeyong dengan Eleanor yang pemilik klub. Di sana tertulis jika Taeyong membeli Ian dengan harga yang sangat fantastis, yaitu bernilai. Bukan hanya itu, kertas lainnya memperlihatkan laporan penjualan bisnisnya selama sebulan terakhir, yaitu bisnis rahasianya telah terbongkar. Itu tak seperti yang kupikirkan, Ian. Dengarkan aku dulu. Theo turun dari kasur untuk mengejar wanita itu. Theo berhasil menangkap pergelangan wanita itu. Dia tariknya ke dalam genggamannya. Maaf, aku tak bermaksud berbohong. Ian merontak di dalam pelukan Taeyong. Wanita itu bahkan telah menangis karena sesal dan kecewa. Hidupnya kembali dipermainkan. Nasibnya selalu malang. Pramugari menghampiri mereka saat mendengar keributan. Taeyong lekas memberi tanda pada pramugari untuk tak menghiraukan mereka. Ia telah duduk dan memakai sabuk pengamannya. Dia terus menangis karena kecewa. Dia merasa sakit pada hatinya karena telah dibohongi. Dia telah mengira Taeyong adalah pria baik, malaikat baik yang berusaha menolongnya dari tempat neraka seperti klub. Namun ternyata sama saja. Bahkan ia terjebak dengan seorang wali mafia kelas atas seperti Taeyong. Bahkan harga dirinya dibeli oleh pria itu. Ia duduk di kursi yang berada di seberang Taeyong. Wanita itu menghindarinya. Taeyong berusaha untuk menjelaskan kebenarannya, namun sulit karena mereka duduk terpisah dan harus menunggu sampai pesawat mendarat sempurna. Lepas Ian menangkis tangan Taeyong berusaha meraihnya. Ia tengah menuruni anak tangga pesawat dan sedikit kesulitan karena satu tangannya membawa koper miliknya. Dia telah melihat keberadaan mobil sedan mewah milik Taeyong terparkir dekat dengan pesawat untuk menjemput sang pemilik. Berapa ajudan Taeyong datang menghampirinya untuk membantunya yang sedikit kesulitan. Tak perlu, aku bisa sendiri, ketus Ian pada ajudan Taeyong. Ajudannya lekas menjauh dari Ian. Taeyong tak peduli dengan barangnya yang masih tertinggal di dalam. Dia keluar dari pesawat terus mengikuti kemana wanita itu pergi. Dia berusaha untuk menahan diri, namun wanita itu terus tidak menghiraukannya, bahkan menangkis tangannya.
Saat Taeyong mengatakan itu, Yan tanpa ragu menampar satu pipi Taeyong cukup kencang. Taeyong yang ditampar diam terkejut. Dia merasakan panas dan perih pada pipi kirinya. Kejadian mereka disaksikan cukup banyak orang, ajudan, supir pribadinya, petugas bandara, dan lainnya. Ajudan Taeyong tentunya terkejut melihat hasil pertengkaran Taeyong dengan wanitanya. Ya, seluruh anak buah Taeyong telah mengetahui jika tuannya menyukai Yan. Bahkan mereka telah mengetahui jika Yan kini menjadi kekasih Taeyong. Selama di perjalanan, Yan kembali menangis setelah mengingat rasa sakit itu. Pantas saja Bibi Eleanor bersikap baik padanya saat dirinya memutuskan untuk keluar dari klub. Pantas saja Bibi Eleanor membeli mobil baru dan belanja brand mahal. Itu semua dari uang Taeyong. Yan pun terkejut saat mengetahui pekerjaan sungguhan Taeyong. Pria itu berbisnis besar-besaran dengan kedok bisnis jual beli mobil mewah. Pria itu yang tindakannya Yan masih tak menyangka dengan kenyataan ini. Beberapa minggu yang lalu di klub, apa yang membuat Tuan Taeyong ingin bicara denganku? Senyum Bibi Eleanor yang mengetahui Taeyong datang menemuinya. Bibi Eleanor menyuguhkan minuman untuk Taeyong. Langsung saja, aku ingin wanita itu bekerja bersamaku, kata Taeyong sambil meneguk minumannya. Bibi Eleanor tersenyum. Oh Yan, Tuan menginginkan wanita itu menjadi milikmu. Bisa dibilang jika Tuan akan membelinya. Waktu tak banyak, aku ingin wanita itu cepat menjadi milikku, tegas Taeyong. Bagiku itu cukup spesial, aku baru memikirkan lebih dulu harga yang tepat. Bibi Eleanor tentunya tidak mau kehilangan uang sebanyak ini, maka dia melepas Yan untuk Taeyong. Mereka bahkan telah melakukan perjanjian di atas materai.